Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kita bertemu lagi dalam mata kuliah manajemen SDM ya, versi pasca sarjana. Nah, kali ini kita akan membahas tentang skema pengembangan talenta ya. Nah, skema pengembangan talenta berikut perencanaan suksesinya. Jadi, salah satu strategi manajer, katakanlah, dalam konteks pengelolaan eh, perusahaan di level yang lebih tinggi konsepnya, tidak hanya memikirkan bagaimana SDM atau karyawan itu bekerja dengan baik, bagaimana SDM atau karyawan itu optimal, tapi harus bisa juga memastikan berjalannya waktu bersamaan dengan pengembangan talenta atau kemampuannya, disertai perencanaan suksesinya. Tentunya ini menjadi bagian strategi dari perencanaan SDM sehingga dipersepsikan bahwa perusahaan tidak hanya melulu memikirkan eh, apa yang dikerjakan oleh karyawannya, tetapi memikirkan bagaimana ketika mereka sudah bekerja optimal, masa depannya bagaimana. Atau untuk mengoptimalisasi bekerjanya itu, apa yang bisa di-upgrading, apa ditingkatkan dari kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuannya. Jadi dalam konteks strategi keberlanjutan, pengembangan talenta ini merupakan investasi masa depan. Dalam era bisnis yang dinamis ini tentunya talent development dan succession planning ini memiliki kualifikasi strategi perencanaan yang lebih depan daripada hanya memastikan bagaimana job description-nya, bagaimana kualifikasi pekerjaan bisa dilaksanakan. Untuk talent development dan succession planning ini dimulai dengan melakukan identifikasi ya. Bagaimana tiap individu yang berbakat ini bisa dipastikan ya, untuk meningkat pengetahuan dan keterampilannya sehingga kita juga punya obsesi untuk mempertahankan ya retensi dan di samping itu juga memastikan mitigasi resiko jika terjadi kejenuhan ataupun ketidakpuasan, mereka bisa aja merupakan bagian turnover atau bagian karyawan yang mungkin saja meninggalkan tim, meninggalkan perusahaan. Dalam konsep apa namanya, model pembelajaran ini tentunya ada beberapa konsep ya untuk pengembangan, di mana diantaranya basisnya adalah bagaimana pengalaman perusahaan memastikan pengembangan itu sendiri. Di sisi lain secara sosial, apakah atasan atau manajer mampu melakukan tidak hanya mentoring, tetapi coaching terhadap keberadaan karyawan yang menjadi timnya. Dan yang terakhir, bagaimana formalisasi pengembangan itu dalam bentuk workshop dan pelatihan. Ada dua hal tentunya yang dalam konteks pengembangan ini bisa dilakukan. Nah, yang pertama dengan optimalisasi sertifikasi di mana di dalamnya ada pengakuan formal tentang keahliannya dan juga bagaimana alur karir dari karyawan itu distrukturisasi sehingga tiap waktu, tiap perjalanan komitmennya mampu melihat progres dari apa yang dia kerjakan dengan memahami langkah-langkah pengembangannya tentunya. Ya.
Selanjutnya dalam pada kita mengerjakan sebuah konsep kebersamaan dalam perusahaan, tentunya di perjalanan itu kita akan melihat potensi ya, mana yang bisa didorong untuk upgrading skill. Ada juga karyawan yang secara attitude hanya berpikir untuk hari ini, yang penting kerja, yang penting menuntaskan kewajiban, yang penting apa yang dilakukan tidak melanggar. Nah, bagaimana mengidentifikasi karyawan yang hypo atau apa namanya punya potensi untuk peningkatan potensial ya, high potensial, potensi pribadinya, di mana biasanya karyawan yang hypo itu, high potensial ini merupakan individu dengan ambisi dan daya adaptasi yang terlihat dalam proses kebersamaan dalam bekerja. Misalkan dia mampu memastikan kualifikasi kerjanya yang terbaik, dia apa namanya lincah lah. Makanya disebut ada kriteria learning agility. Dia mampu belajar dengan cepat, lincah dari pengalaman dan menerapkannya dalam kondisi baru. Dia juga berpikir tumbuh atau berkembang. Dia memiliki keyakinan bahwa kemampuan dapat dikembangkan melalui dedikasi dan kerja keras. Dan sebagai nilai tambahnya dia juga memiliki daya pikir yang lebih ke depan untuk memahami implikasi jangka panjang dari keputusannya, apakah dia bekerja sungguh-sungguh atau lebih dari yang diminta atau perusahaan. Ini juga menjadi parameternya. Nah, dalam konteks high potential employees, tadi disebutkan merupakan karyawan yang memiliki potensi yang tinggi, ya, tentunya yang tinggi terhadap masa depan karirnya. Tentunya kita bisa lihat dari karakteristiknya, ya, memiliki kemampuan analitis yang baik, mampu mengkomunikasikannya dengan efektif. Ya, ada orang yang pintar tetapi tidak mampu mengkomunikasikan. Pada akhirnya tidak akan terlihat kemampuannya dalam memimpin dan mengelola tim. Di sisi lain, bisa saja dalam perjalanan pekerjaannya selalu ada perubahan, selalu ada konsekuensi atas pengembangan. Nah, yang bersangkutan memiliki kemampuan beradaptasi dan tentunya fleksibel dengan berbagai keputusan dan kondisi yang ada. Dan yang terakhir, dia pastinya memiliki kemampuan untuk belajar dengan baik dan cepat. Ya. Di antara beberapa konsep pengembangan bagi karyawan yang memiliki high potensial untuk menjadi pemimpin di masa depan secara regeneratif, ya, yang normal adalah adanya pelatihan dan pengaman khusus, lalu adanya bimbingan dari seniornya atau leader seniornya, dan dengan kesempatan yang ada dia mau mengambil peran penting. Terkadang ada juga karyawan abdi mah kecewa lah, nggak mau dipindah-pindah, ini sudah nyaman ya, ya berada di zona nyaman merupakan cita-citanya. Program lain adalah memberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengembangan bidang kepemimpinan. Ya, inilah yang menjadi pembeda ya antara talenta yang memiliki performance ya. Ini performance ini berarti kinerjanya ditunjukkan dari hasil evaluasi dari perjalanan masa lalunya. Dan ada juga yang baru kan belum terlihat performance-nya tetapi sudah memiliki tanda-tanda potensial ya dalam menapaki suksesi di level yang lebih tinggi di masa depan. Tentunya berkaitan dengan potensi talenta ini dikaitkan juga dengan personalitinya yang memiliki self confidence dalam mendapatkan kebaharuan dalam skill, baik dalam mencari informasi terkini atau yang membuat dia lebih meningkat
Itu bisa dengan apa namanya penempuhan pembelajaran secara umum ataupun secara akademis, ya, meningkatkan potensinya. Lalu mempraktekannya, dan di sisi lain setelah dipraktekkan ada analisis-analisis yang pada akhirnya meningkatkan attitude berbasis experience, ya, berbasis pengalamannya. Selanjutnya kita lihat bagaimana talent review proses. Jadi proses menganalisis talent. Proses penganalisisan atau penganalisaan eh, talent dari karyawan atau pekerja itu didasari atas tampilan keterampilan, tampilan kinerja, dan potensi seluruh karyawan yang digambarkan secara holistik, ya. Ada kurang lebih 9 box grid, ya, sebutnya 9 box grid metrik untuk melihat dan memetakan karyawan berdasarkan sumbu X dan sumbu Y. Nah, parametriknya adalah bagaimana potensinya linier dengan kinerjanya. Nah, alat strategis ini memetakan karyawan berdasarkan kinerja dan potensi. Ada karyawan yang high potensial sekaligus high performance, ya. Ya, tanda-tanda kepemimpinan ada dan terbukti dalam kinerja yang lebih tinggi. Tentunya yang bersangkutan memungkinkan dipromosikan ke posisi yang lebih tinggi. Ada juga yang high potensial tetapi performanya kinerja biasa-biasa saja. Ini memang akan dikategorikan masih potensi tinggi, ya, untuk dikembangkan, tetapi kinerja mereka tentunya karena biasa saja atau sedang-sedang saja harus ditingkatkan. Yang ketiga, di sini ya, high potensial tapi low performance. Ya. Potensinya tinggi tapi kinerjanya masih rendah. Berarti harus ada perhatian khusus, ya, dikaitkan dengan bagaimana potensi high potensial itu bisa berwujud dalam kinerja yang nyata. Yang keempat, medium potensial dan juga high performance. Teka tinggali nggak kelihatan, ya, potensinya secara meledak-ledak, tetapi performanya meledak, capaiannya hebat. Misalkan dalam konteks penjualan tertinggi, dalam konteks produksi terbaik. Nah, itu, ya. Nah, karyawan yang potensi seperti ini dikategorikan memiliki kinerja tinggi, tetapi potensi mereka terbatas karena tidak terlihat secara langsung. Nah, selanjutnya yang kelima, medium potensial juga medium performance, ya. Karyawan yang memiliki kinerja dan potensi yang sedang-sedang saja. Nah, ini pastinya memiliki cara pandang di mana dia cari aman-aman saja, oleh karena itu harus dikembangkan lebih lanjut. Yang keenam, medium potensial, low performance, ya. Karyawan ini memiliki potensi sedang tetapi kinerja dikategorikan sangat rendah, tentunya harus lebih mendapatkan perhatian. Dan yang kedelapan, low potensial diikuti oleh high medium performance, ya. Karyawan yang memiliki kinerja dan potensi rendah yang di dalamnya harus mendapatkan perhatian yang khusus. Dan yang terakhir, sudah low potensial, tambah lagi low performance, ya. Karena ini memiliki kinerja yang dan potensi yang rendah. Inilah ciri-ciri dari karyawan yang harus diploting, apakah itu dipindahkan maupun dikeluarkan atau diberhentikan, ya. Selanjutnya kita lihat bagaimana proses perencanaan suksesi itu sendiri sehingga skema ini menjadi bentuk regenerasi bagi kepemimpinan di organisasi atau perusahaan. Pertama, harus mampu mengidentifikasi posisi kritis organisasi, apakah di level low management, middle management, atau top management yang kita identifikasi bisa
upgrade dalam potensi pengembangan sebagai pimpinan di masa depan. Yang kedua, profil sukses atau profil sukses itu ditentukan dalam cara pandang kompetensi ya. Lalu juga ada beberapa penilaian ya kandidat yang potensial, dan setelah penilaian ini tentunya ada perencanaan pengembangannya, dan pada akhirnya pastikan evaluasi berkelanjutan. Apakah mereka yang sudah punya potensi ya, high potensial ini bisa bertahan seiring waktu, atau angkat-angkat tai kuku gitu ya. Pas ada bos, pas ada remunerasi, pas ada bonus, baru di waktu yang lain tidak stabil misalkan. Selanjutnya, bagaimana membangun pipeline? Nah, pemimpin, ya tadi ya, klarifikasi kebutuhan, pastikan kebutuhan. Ya, tidak semua karyawan itu semuanya jadi pemimpin, atau mana yang bagian middle-nya, bagaimana yang bagian apa namanya low manajemennya yang memastikan potensi implementasi aktivitas bisa dikerjakan. Lalu yang kedua, hubungkan ke suksesi. Soroti gap pengembangan antara tadi yang di 9 grade itu, yang high potensial, high performance, atau high potensial, middle performance, high potensial, low performance. Nah, itu hubungkan dan ingatkan bahwa potensi itu masih bisa diperbaiki, dipertahankan, atau berpotensi untuk dipindahkan. Selanjutnya, gunakan assessment dengan mengidentifikasi celah-celah yang secara objektif bisa menarik kesimpulan. Sehingga kalau kita lihat pipeline pemimpin itu dimulai dari leading self, ya kemampuan secara pribadi memastikan dia optimal dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, baik secara personal, apalagi nanti di others leading di others, jadi bisa membawa yang lain ya, bisa juga leading leaders ya, mengarahkan para pemimpin ya, dia kan bisa jadi dalam skala tertentu pimpinan, katakanlah kepala divisi mengarahkan kepala departemen mengarahkan kepala bagian mengarahkan kepala seksi dan selanjutnya. Sampai juga pipeline selanjutnya, functional leader, dan pada akhirnya punya cara pandang sebagai business leader yang paham bahwa bekerja tidak melulu hanya melaksanakan tugas, tetapi berorientasi pada pengembangan bisnis bersama. Yang keempat, libatkan eksekutif, ya katakanlah mentor atau coaching, dan selanjutnya diversifikasi metode tergantung lintas fungsi yang ada. Misalkan antara bagian tentunya untuk upgrading skill berbeda. Bidang marketing, bidang production, bidang administrasi, bidang inventory ya. Nah, itu tentunya ada diversifikasi metode supaya optimal. Selanjutnya, bagaimana metode pengembangan utama? Ya, di sini ada dua konsep utama. Yang pertama, paket mentoring dan coaching. Yang kedua, ya meningkatkan interaksi reguler ya untuk berbagi tacit knowledge. Apa itu tacit knowledge? Kita nanti akan jelaskan. Tapi ini tacit knowledge ini merupakan pengembangan apa namanya pengetahuan yang tidak melulu berdasarkan teori, tapi juga pengalaman ya. Oke, apa yang membedakan tadi ya mentoring dan coaching? Di sini kan ada paduan karir untuk mentoring jangka panjang, ada coachingnya peningkatan apa namanya kinerja tugas secara spesifik. Nah, mentoring ya tentunya fokusnya pada pengembangan karir jangka panjang. Jadi ketika seseorang mendapatkan fasilitas mentor, dia akan dimentor, diarahkan, dibimbing ya, dengan berbagai saran terbaik agar bisa mencapai kualitas pengembangan yang teruji dan terbaik. Sementara coaching ya nanti ada pelatihan atau pengarahan untuk peningkatan kinerja jika ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ditingkatkan. Tentunya di dalamnya ada sifat umpan balik dari situasi yang dijalani. Implementasinya dengan melakukan identifikasi,
atau juga bisa memasangkan dengan mentor yang berpengalaman atau atasan yang sukses di berbagai potensi keahlian. Lalu juga di dalamnya ada bimbingan dan disertai bimbingan itu kan ada saran, ada dukungan yang orientasinya pada pencapai tujuan dan disertai pertemuan reguler. Terkadang bimbingan yang baik kalau tidak direview suka lupa lagi, suka memungkinkan tergeser lagi seiring waktu. Dan yang terakhir adalah bagaimana fokus kemampuan pengembangan ini terlihat dalam peningkatan kemampuan dan keahlian dalam rentang yang cukup panjang ya. Oke, tadi bicara tentang mentor. Sekarang bicara tentang coaching ya, peningkatan kinerja tugas secara spesifik. Nah, hampir sama dengan konsep mentor, tetapi fokusnya adalah kepada peningkatan tugas sehingga tahapannya dari mulai identifikasi sama juga dipasangkan dengan ahli, mendapatkan umpan balik dan saran untuk membantu tingkat peningkatan kinerja. Lalu di samping setelah fokus pada pengembangan ada pertemuan reguler untuk memastikan apakah kemajuan ini terukur peningkatannya ataupun jika tidak ada umpan balik untuk perbaikan. Misalkan karyawan B memerlukan peningkatan kinerja presentasi ya dibimbing oleh ahli presentasi coachnya dengan umpan balik dan saran tertentu untuk meningkatkan kemampuannya sehingga dengan implementasi mentoring dan coaching ini perusahaan dapat membantu karyawan meningkatkan kemampuan dan keahlian mereka dalam apa? Dalam mencapai dua tujuan, satu tujuan karir, dua pencapaian tujuan organisasi. Jadi tidak melulu ngejar karir saja kalau tidak bisa memperhatikan pengembangan organisasi. Tadi ada istilah yang kedua dari konsep atau metode pengembangan pengembangan utama itu yang disebut tacit knowledge ya. Ini pengetahuan implisit yang dirasakan jika didapatkan melalui pengalaman, praktek. Terkadang ada beberapa teori atau teori-teori yang dipahami ternyata berbeda setelah di lapangan ya. Nah, kalau digambarkan dalam konteks gunung es yang di atas permukaan yang terlihat secara formal ataupun secara teori itulah yang disebut explicit knowledge. Tetapi ada hal-hal yang di luar itu, kemampuan personal, kemampuan komunikasi secara implisit, kemampuan berbasis pengalaman. Ini ada di bawah munculnya gunung es itu sendiri dan biasanya lebih tinggi dan lebih dalam fungsinya. Contohnya bicara tentang ability, tentang kemampuan, pengalaman, dan ada intuisi yang membuat seorang pemimpin ini mampu menemukan jalan keluar atau hal-hal yang menjadi solusi dalam berbagai permasalahan yang dihadapi ya. Oke, ada misalkan bagaimana contohnya ya atau contoh tacit knowledge ini ya. Misalkan kemampuan seorang koki untuk membuat masakan yang lezat tapi tanpa resep tertulis. Nah, jadi feeling nih yang tersedia bahan baku apa saja. Ya, itulah pada akhirnya dia mampu mengkombinasikan resep makanan tanpa resep yang baku. Lalu misalkan di dunia olahraga atlet yang melakukan gerakan yang tepat, yang tak terukur ya, instinktif lah sehingga tanpa memikirkan sesuatu terlalu lama karena perlu kesimpulan cepat dia melakukan gerakan atau hal-hal yang membuat dia menang dalam pertarungannya atau perlombaannya. Nah, dari sisi manajer, misalkan seorang manajer mampu untuk memiliki kualifikasi memotivasi timnya. Dia mampu memiliki keahlian dalam memotivasi berupa kata-kata penyemangat, kata-kata spesifik, arahan-arahan yang bersifat humanis. Nah, itu. Jadi hal yang penting untuk organisasi yang
perlu dijadikan pegangan adalah bahwa sumber keunggulan kompetitif yang unik dan sulit ditiru ini menjadi bagian tersendiri dalam ya apa namanya yang disebut tacit knowledge ya, dan ini wajib diidentifikasi. Selanjutnya bagaimana interaksi reguler antara profesi dan katakanlah kemampuan berbagi tacit knowledge ya untuk membangun kepercayaan dan inovasi yang kolaboratif. Nah, dengan kemampuan berbagi tacit knowledge ini tentunya tujuannya adalah berbagi pengetahuan dan pengalaman antar profesi. Tadi misalkan di dunia koki, kalau berbasis resep baku, orang menjadi tidak aneh lagi. Atau apa namanya dalam dunia olahraga dan juga bidang apa, pengelolaan perusahaan ya sebagai manajer. Ada juga sisi lain dari kemampuan berbagi tacit knowledge itu, yaitu membangun kepercayaan dan kolaborasi antar tim. Tim menjadi memiliki eh, perhatian lebih dalam konteks humanis. Jadi tidak melulu struktur kewajiban ini menjadi apa namanya garis yang harus ditempuh dalam rentang kepastian tertentu, tetapi bisa juga mengkomunikasikannya dengan leader yang memiliki tacit knowledge guna mengarahkan bagaimana adanya inovasi dan kreativitas walaupun di luar konteks aturan baku, tetapi menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Ini semuanya akan bermanfaat untuk meningkatkan pengetahuan ataupun kemampuan karyawan, dan tentunya melahirkan atau membangun rasa percaya diri dalam ruang lingkup tim ya. Mampu juga meningkatkan inovasi dan kreativitas dan meningkatkan sisi kepuasan kerja sehingga dapat menguatkan retensi karyawan jadi lebih loyal ya. Jadi kesimpulan strategisnya adalah talenta adalah aset. Nah, dan ini merupakan aset kompetitif yang tertinggi. Ada kalanya ukuran hitungan, oh karyawan saya jumlah S1-nya segini, tetapi pada akhirnya menjadi kalah dengan perusahaan yang memiliki aset berkompetitif tinggi di sisi tadi tacit knowledge. Ya. Jadi perhatikan implementasi sistem pengembangan talenta dan perencanaan suksesi yang bukan hanya sekedar penugasan dari human resources ya, melainkan menjadikannya menjadi sebuah investasi strategis. Di sisi lain, perhatikan juga mitigasi resiko kepemimpinan dan hal ini akan menciptakan budaya pertumbuhan yang sustainable yang berkelanjutan. Oke. Itu mungkin yang bisa kita bahas kali ini terkait dengan pengembangan talenta dan ya perencanaan suksesi. Oke, ada yang ditanyakan?